Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Gumbolo Pati. Wow, dan ini sudah masuk part ketiga ya teman-teman ya. Kisah dari Mas Agil Rian Saputra. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Entry. Dan jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Perjalanan malam menuju Kabupaten Temanggung. Gumbolo Pati Part 3. Di pagi harinya, setelah teror satu malam yang mengerikan, Pak Dirja pun bergegas mandi dan setelah itu berangkat kerja. Melakukan rutinitas pagi itu seperti biasanya. Namun di tempat kerjanya hari ini, wajah lesu tak lagi bisa ia tutup-tutupi, yang mana akhirnya memantik tanya dari atasannya yang ternyata sudah mengamati gelagat Pak Dirja kurang lebih sepekan ini. Sampean ini ada masalah apa Thomas? Saya lihat-lihat kok seminggu ini kerjanya kurang bersemangat. Tapi kalau memang masih berduka sih, saya bisa maklumi. Tanya Pak Cipto, atasan Pak Dirja di tempat kerjanya kala jam makan siang. Pak Dirja yang saat itu tengah agak melamun, cukup gelagapan mendengar pertanyaan itu. Dia terlihat gugup karena tidak mungkin juga ia menjawab dengan jawaban yang sebenarnya. Ndak apa-apa kok Pak, tanggap Pak Dirja dengan terbata-bata. Pak Cipto yang tidak puas dengan jawaban itu pun kembali mengulang pertanyaannya. Yakin Mas, ndak apa-apa. Soalnya kalau saya lihat sudah sepekan ini sampean seperti orang gelisah dan kurang bersemangat. Tandas Pak Cipto yang saat itu seketika membuat Pak Dirja terdiam sejenak, memikirkan bagaimana kata-kata yang tepat untuk menjawab itu tanpa harus memberitahukan hal yang sebenarnya. Hingga setelah beberapa saat ia berpikir, akhirnya terlintaslah sebuah jawaban yang dirasa cukup masuk akal dan sebetulnya juga sangat menjadi pikirannya akhir-akhir ini, yaitu tentang Darwis, anak satu-satunya yang sekarang hidup sendiri di desa sepeninggal Bagajul. Enggak kok, Pak, saya itu kepikiran anak saya di kampung. Dia itu kan sekarang hidup sendiri, kata Pak Dirja. Loh, katanya mau diboyong ke sini Thomas, tanggap Pak Cipto. Iya Pak, akan saya boyong ke sini, tapi nunggu saya dapat pekerjaan dulu buat dia. Biar kalau di sini dia itu ndak nganggur Pak, jawab Pak Dirja. Walah, sudah, boyong ke sini saja secepatnya. Nanti soal kerjaan buat anak sampean biar saya saja yang ngurusi. Lagian banyak kok kalau cuma kerjaan aja, tanggap Pak Cipto yang tak lama kemudian segera ditimpa lagi oleh Pak Dirja. Beneran Pak? Waduh, alhamdulillah kalau begitu. Matur suwun sanget. Tapi apakah satu kerjaan juga dengan saya Pak? Tanya Pak Dirja yang wajah muramnya mulai berubah dengan senyum mekar. Ya bebas, mau kerja di sini sama sampean atau mau saya carikan di luar, sudahlah. Pokoknya anaknya bawa ke sini dulu aja, biar bisa saya tanya-tanya dulu kira-kira pekerjaan apa yang sesuai dengan keinginannya. Jelas Pak Cipto yang membuat Pak Dirja mengangguk.
Ya juga enggak Pak. Ya sudah, mungkin beberapa hari lagi saya akan jemput dia. Tanggap Pak Dirja yang kembali disusul oleh Pak Cipto. Yo Mas. Kalau mau dijemput sore ini juga ndak apa-apa toh Mas. Mumpung sekarang kan hari Sabtu, jadi sampean bisa nginep semalam di kampung. Tuh, bawa saja mobil kantor, biar ndak usah repot-repot naik bis. Tawar Pak Cipto yang tentunya langsung disetujui oleh Pak Dirja karena kebetulan memang sebelumnya ia sudah berencana akan meminjam mobil itu untuk melaksanakan agendanya dengan Pak Sukoco menemui orang pintar di dekat pelabuhan. Siapa Angke? Nanti saya akan bawa mobilnya. Hingga jam demi jam pun berlalu dan sore sudah menjelang. Pak Dirja pulang sesuai rencana dengan membawa mobil kantornya. Sekira pukul 4 sore lebih 10 menit, Pak Dirja pun sampai di rumah. Ia bergegas sholat asar, mandi, dan setelah itu keluar lagi menuju terminal untuk menjemput Pak Sukoco. Tidak lupa, ia juga membawa kotak kayu yang berisi kain bedong mayit untuk nanti ditunjukkan kepada kenalan Pak Sukoco. Sebenarnya ada kejanggalan yang ia dapati di mana terdapat lubang retak di salah satu sisi kotak kayu itu dan jatuhnya sapu lidi yang harusnya menindih kotak ini di atas lemari. Tetapi rasanya tak ada waktu bagi Pak Dirja untuk memusingkan itu. Dia bawa saja kotak kayu yang dipaku mati itu dan langsung bergegas mengendarai mobilnya menuju terminal. Sampailah ia di terminal, yang mana segera ia dapati Pak Sukoco yang sudah berdiri merokok di mulut pos. Pak Koco, panggil Pak Dirja dari dalam mobil yang langsung disadari oleh Pak Sukoco dengan bergegas menghampiri. Sampun dibawa, ucap Pak Sukoco seraya membuka pintu dan naik ke dalam mobil. Sudah Pak, ini, jawab Pak Sukoco sembari menunjukkan bungkusan plastik hitam yang ia letakkan di dashboard depan. Mereka pun mulai berangkat dengan landai dan santai menuju arah pesisir ke pelabuhan yang jika perjalanan lancar mereka akan sampai dalam waktu kurang lebih 1 jam. Musik yang diputar melalui radio di mobil itu menemani perjalanan mereka berdua yang tampak kian akrab berbincang bagai kawan yang sudah saling lama mengenal. Nanti kita ini mau ketemu siapa ya Pak? Kenalan panjenengan itu kira-kira saya harus bawa apa ya Pak? Ucap Pak Dirja di tengah obrolan itu. Wah iya, saya sampai lupa. Pak Broto namanya Mas. Nanti itu kita akan ketemu dengan Pak Broto. Ya bawakan saja rokok, barang 1 atau 2 bungkus. Karena kalau uang tidak bakalan beliau itu mau nerima. Terang Pak Sukoco yang membuat Pak Dirja sedikit heran. Kok tidak mau nerima uang? Kenapa memang ya Pak? Tanya Pak Dirja mengerenyitkan dahinya. Waduh, tidak tahu juga ya Mas. Tapi sepertinya karena beliau ini memang sudah kaya. Juragan tambak Pak Broto ini, namun juga terkenal sebagai orang pintar di daerah situ. Lihat saja nanti rumahnya, sampean pas heran, kata Pak Sukoco. Oh gitu toh Pak. Tanggap Pak Dirja menggumam dan mengangguk, yang mana setelah itu ia memberitahukan juga kepada Pak Sukoco bahwa nanti sepulang mereka dari urusan ini, Pak Dirja akan langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju desa Turi untuk menjemput Darwis anaknya yang ternyata akan mendapat pekerjaan. Oh ya Pak, alhamdulillah anak saya akan dicarikan pekerjaan oleh atasan saya. Dan rencananya malam ini juga saya akan bertolak ke kampung Pak untuk menjemputnya, tambah Pak Dirja. Wah, syukur kalau begitu Mas. Jadi paling tidak ada yang menemani sampai di rumah. Kalau bisa carikan sekalian istri orang kota Mas. Tanggap Pak Sukoco dengan nada jenaka. Ya Pak betul, kalau sepi itu bikin otak gampang stres. Tapi kalau masalah menantu, sepertinya saya serahkan saja sama anaknya Pak. Biar milih sendiri. Syukur-syukur sih kalau bisa dapat orang sini. Jawab Pak Dirja yang turut terkekeh juga.
Matahari terlihat kian merendah. Mereka sempat menepi di sebuah warung untuk membeli beberapa bungkus rokok. Dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan hingga singkatnya sekira mungkin 20-30 menit kemudian akhirnya sampailah Pak Dirja dan Pak Sukoco itu di tempat tujuan. Sesuai petunjuk Pak Sukoco, mobil pun berhenti di depan sebuah rumah bergaya priai. Tampak seorang pria berusia 70 tahunan tengah duduk santai di teras rumah itu. Ya, dia adalah Pak Broto. Wah, bagus begini rumahnya. Orang kaya ini pasti, batin Pak Dirja begitu melihat rumah Pak Broto itu. Kang Broto, ucap Pak Sukoco kini sembari turun dari mobil, yang mana langsung disambut dengan lambaian tangan dan sapaan dari Pak Broto. Weh, Mas Koco, akhirnya datang juga. Ayo sini, silakan masuk. Sudah saya tunggu dari tadi loh, jawab Pak Broto seolah-olah sudah tahu terlebih dahulu akan kedatangan mereka. Pak Sukoco hanya tertawa mendengar jawaban itu, sementara Pak Dirja yang kala itu sepertinya masih merasa canggung, tampak mengangguk dan melempar senyum yang segera juga disambut oleh Pak Broto dengan ramah. Sini Mas, monggo, silakan masuk, ucap Pak Broto kepada Pak Dirja. Di ruang tamu Pak Broto, dan seperti layaknya tamu pada umumnya, mereka pun sejenak saling berbasa-basi terlebih dahulu, sampai akhirnya Pak Sukoco pun mulai membuka obrolan inti dengan memperkenalkan Pak Dirja. Ini Kang, teman saya Mas Dirja sedang butuh bantuan dari panjenengan, ucap Pak Sukoco yang menjadi pembuka akan maksud dari kedatangan mereka berdua. Oh, Gimana Kang? Apa yang bisa saya bantu? Jawab Pak Broto yang langsung ditanggapi oleh Pak Sukoco dengan menoleh ke arah Pak Dirja. Pak Dirja pun mulai menarik nafasnya dan menjelaskan maksud dari kedatangannya itu, seraya meletakkan kantong berisi kotak kayu wadah dari bedong mayit di atas meja dengan pelan. Jadi begini Pak, saya itu sowan ke sini mau minta tolong panjenengan, mau ngerepoti panjenengan untuk melarung benda ini, kata Pak Dirja. Pak Broto menanggapi itu dengan senyum angguknya hingga tak lama kemudian ia pun bertanya kepada Pak Dirja. Kenapa harus dibuang Thomas? Tanya Pak Broto. Anu Pak, saya ini tidak mampu merawatnya. Lagi pula saya juga tidak begitu suka dengan barang-barang semacam ini, jawab Pak Dirja yang kali ini ditanggapi oleh Pak Broto dengan cukup aneh. Beberapa saat Pak Broto tampak terdiam sembari memejamkan matanya, dan setelah itu wajahnya yang semula santai pun mendadak berubah seperti menunjukkan sebuah kekhawatiran. Ada apa Kang? Setelah Pak Sukoco yang tak lama kemudian disambut tanya oleh Pak Broto sambil mengkerutkan alisnya. Barang apa ini? Tanya Pak Broto saat itu, yang kali ini langsung dijawab oleh Pak Dirja dengan sedikit gugup. Bedong mayit Pak, itu bedong mayit, jawab Pak Dirja. Mendengar jawaban itu, Pak Broto terlihat mengusap wajahnya, menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya, dan setelah itu berkata, "Walah," tanggap Pak Broto dengan wajah keheranan. Namun bersamaan dengan itu, suara azan maghrib pun terdengar berkumandang yang membuat Pak Broto tiba-tiba menjeda obrolan itu dan mempersilahkan Pak Sukoco dan Pak Dirja bila hendak bersembahyang maghrib terlebih dahulu. Sudah maghrib. Kalau sampean mau sholat dulu, tidak apa-apa. Ngobrolnya kita teruskan saja nanti, ucap Pak Broto yang juga menawarkan tempat kepada dua tamunya itu untuk sembahyang di rumahnya. Ayo, saya antar ke belakang.
tawar Pak Broto dengan tubuh yang separuhnya sudah bangkit dari tempat duduknya. Pak Dirja dan Pesukoco pun mengiyakan tawaran itu dan segera berjalan masuk mengikuti Pak Broto. Mereka pun diantar untuk mengambil wudhu di sumur belakang terlebih dahulu, dan setelah itu segera menjalankan sholatnya di tempat yang sudah disediakan. Monggo silakan. Baratnya itu ke arah sana ya. Nah, itu sajadahnya. Saya tunggu di ruang tamu. Tukas Pak Broto sembari beranjak pergi. Selesai sholat, Pak Sukoco dan Pak Dirja pun segera kembali lagi ke ruang tamu. Terlihat di sana Pak Broto yang sudah duduk menunggu sembari memegang dan mengamati kotak kayu itu. Mereka pun duduk bersama lagi dan kembali meneruskan obrolan yang tadi sempat tertunda. Pak Broto segera bertanya kepada Pak Dirja dengan wajah heran dan separuh meragu. Apa benar ini bedong mayit? Tanya Pak Broto. Benar Pak, saestu, jawab Pak Dirja gugup. Sejujurnya Pak Broto sudah merasakan aura kuat dari benda itu, namun sepertinya ia masih tak percaya kalau benda itu adalah bedong mayit. Hingga ia pun menyuruh Pak Dirja untuk membongkar kotak kayu yang terpaku mati itu. Coba buka, saya mau lihat dulu, pinta Pak Broto sembari meraih tang catut dari bawah meja dan memberikannya kepada Pak Dirja. Mau tak mau, Pak Dirja pun meraih tang catut itu walau dengan wajah yang tampak gugup meragu, dan setelah itu mengambil kotaknya dan mulai melepaskan satu persatu paku yang mematrinya sampai akhirnya kotak itu benar-benar terbuka seluruhnya, dan terlihatlah kain putih lusuh yang terlipat rapi bersamaan dengan bau aneh yang menyerba keluar. Tak lama kemudian, Pak Broto pun mengambil kain rombeng itu, membentangkannya, mencermatinya, dan setelah itu bertanya kepada Pak Dirja dari mana ia mendapatkan benda ini. Bagaimana sampean bisa mendapatkan benda ini? Kata Pak Broto. Wah, itu warisan turun-temurun Pak, dari keluarga saya. Dan terakhir itu dipegang oleh mendiang bapak saya, tanggap Pak Dirja. Jawaban itu tentu memantik pertanyaan-pertanyaan lain dari Pak Broto, seperti sudah berapa lama Pak Dirja menyimpannya dan alasan mengapa sekarang benda ini bisa berada di tangannya. Pak Dirja pun menjelaskan semuanya dari awal, dari wasiat ayahnya yang ia kangkangi hingga menyebabkan teror di kampungnya, Desa Turi, serta penyesalannya karena sudah mengabaikan wasiat dari mendiang ayahnya itu. Sebenarnya saya tidak lupa, karena sebelum bapak sakit dan meninggal, beliau itu juga berkali-kali mengatakan kalau benda itu harus dikubur bersamanya, terang Pak Dirja. Pada intinya, Pak Dirja menceritakan semuanya dan meminta tolong dengan sangat kepada Pak Broto agar membantunya untuk meleburkan bedong mayit itu. Satu lagi Pak, kata salah satu sesepuh teman bapak saya di kampung, waktu saya itu hanya 100 hari sejak meninggalnya bapak, dan kalau lebih dari itu, katanya mau tak mau saya harus menjadi pewaris barang ini. Apakah memang benar seperti itu Pak? Tambah Pak Dirja yang sayangnya diiyakan oleh Pak Broto. Betul Mas, sayangnya memang begitu, ucap Pak Broto yang membuat Pak Dirja hanya bisa menelan ludahnya sembari memohon lagi agar Pak Broto berkenan untuk membantunya. Bisa kan Pak ya? Saya mohon dengan sangat ini Pak, pinta Pak Dirja. Pak Broto tampak kembali menggeleng serta menghela nafasnya, dan dengan mimik wajah yang sepertinya kurang bersemangat, ia pun berkata kepada Pak Dirja, saya akan coba bantu sebisa mungkin, tapi saya tidak bisa berjanji ya Mas, kata Pak Broto yang setelah itu tiba-tiba
bangkit dari duduknya, membawa kafan keramat itu dan mengajak Pak Dirja serta Pak Sukoco untuk mengikutinya. "Ayo, ikut saya," ajak Pak Broto. Mereka pun berjalan keluar, mengikuti Pak Broto dan masuk ke sebuah bangunan serupa gudang yang berada di pekarangan samping rumah Pak Broto itu. Sampai akhirnya diletakkanlah kafan lusuh itu oleh Pak Broto di atas meja kayu panjang di dalam gudangnya itu, yang mana ia tindih menggunakan sebuah teko kendi dengan 3 batang dupa yang menyala di lubangnya. "Kita akan simpan dulu barang ini di sini selama 7 hari. Sebelum nanti kita akan melarungnya ke laut. Semoga saja dia tidak pergi dari sini sampai 7 hari mendatang," kata Pak Broto yang kemudian mengajak mereka untuk keluar dari gudang itu. "Ayo, kita ngopi dulu sampai lupa saya buat unjuan untuk panjenengan-panjenengan," ajak Pak Broto. Mereka pun kembali lagi ke ruang tamu, menikmati jamuan kopi dari Pak Broto sembari meneruskan perbincangan lagi dengan topik acak yang sesekali masih kembali menyenggol tipis soalan kafan keramat itu. Waktu pun terus berdetak, hingga tanpa terasa jam sudah hampir menuju pukul 21.00. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibicarakan saat itu, tapi karena malam ini Pak Dirja juga masih harus bertolak ke Desa Turi untuk menjemput anaknya, obrolan itu pun berakhir dengan pamitnya Pak Dirja dan Pak Sukoco. Pak Broto ramah mengantar mereka sampai di luar gerbang rumahnya, dan tak lupa ia juga berpesan terkhusus kepada Pak Dirja agar selalu eling dan waspada. "Monggo Mas, hati-hati, pokoknya harus selalu eling dan waspada," pesan Pak Broto bersamaan dengan mobil yang Pak Dirja kendarai bersama Pak Sukoco mulai berjalan meninggalkan rumahnya. Pak Broto pun berbalik masuk rumahnya. Tak lama setelah itu, dengan pikirannya yang masih saja merasa heran, karena ternyata ini adalah pertama kali dalam hidupnya ia menjumpai benda keramat yang sangat langka dan terlarang itu. Menurut Hasana, ilmu yang Pak Broto miliki, laku atau ritual ilmu dari bedong mayit itu sendiri hanya akan ditemukan di babat kitab Jawa buatan abad 18 dan seperti sengaja dihilangkan di kitab yang terbit setelah abad itu. Pak Broto mengetahuinya karena kebetulan ia memang memiliki kitab kejawen buatan era akhir abad 18 itu yang masih ditulis secara manual dengan media daun lontar ataupun kertas daluang. Menurutnya, kitab itu adalah kitab babat terakhir yang masih memuat laku dari bedong mayit ini. Ia menduga kuat kalau keterlarangan itulah yang menjadi penyebab hilangnya paparan soalan bedong mayit itu dari kitab babat Jawa. Karena jika ditelisik, semua langkah untuk mendapatkan itu memang sama sekali tidak manusiawi, di mana setiap orang yang menginginkannya harus menggali makam, melucuti semua kafan yang membalutnya untuk mengambil lapisan kain yang terakhir atau bedong mayit, serta meninggalkan jasadnya yang sudah telanjang bulat begitu saja di samping pusaranya tanpa diturunkan lagi ke liang lahatnya. Iblis pun akan geleng-geleng kepala melihat kelakuan manusia yang seperti itu. Sekitar pukul 10 malam, seusai menurunkan Pak Sukoco di terminal, Pak Dirja segera bertolak ke Desa Turi untuk bertemu anaknya. "Semoga saja masalah ini selesai dengan Pak Broto," ucapnya dalam kursi kemudi. Setidaknya Pak Dirja merasa sedikit lega
kain rombeng itu sekarang akan diurus oleh Pak Broto. Besar harapannya agar segera bisa keluar dari masalah ini. Dengan itu, penyesalannya mungkin agak sedikit terobati. Kerap kali rasa sesal itu muncul dan menghantuinya. Seandainya saya dulu ikuti saran para sesepuh untuk menguburkan benda itu di makam bapak, mungkin Pak Suwoto tidak akan mendapat kemalangan. Batin Pak Dirja yang pada titik ini cukup yakin kalau kebakaran rumah Pak Suwoto tempo hari adalah tulah dari niat beliau yang akan memusnahkan kain rombeng itu dengan cara membakarnya. Terlalu banyak kebetulan-kebetulan yang mengarahkan pikirannya pada prasangka itu. Apa itu juga akan terjadi sama Pak Broto ya, kalau beliau tidak sanggup melawan? Tanya Pak Dirja dalam hati yang seketika langsung ia tampik sendiri. Astagfirullah, tidak boleh saya berpikir seperti itu, tampik Pak Dirja atas pikiran liarnya itu. Menit pun berganti jam. Seiring Pak Dirja yang kini mulai sedikit menurunkan kecepatan karena ada truk muatan berjalan pelan di depan jalurnya, yang mana bersamaan dengan itu pikirannya tiba-tiba tersadarkan ketika ia melewati sebuah halte kecil. Pak Dirja pun menoleh dengan spontan ke arah tempat pemberhentian yang berada tepat di seberang kanan kemudinya itu, bersamaan dengan ingatannya yang seketika kembali ke kejadian lebih dari sepekan yang lalu. Ya, halte itu, halte dekat perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Temanggung, halte di mana orang aneh berbicara padanya yang waktu itu dengan sekonyong-konyong menyuruhnya untuk segera mencari orang lain karena orang yang harusnya membakar malah terbakar. Yang mana seperti yang kita ketahui, pada hari yang sama musibah kebakaran rumah mendiang Pak Suwoto terjadi. Ternyata perkataan orang misterius itulah salah satunya yang memantik pikiran Pak Dirja untuk berprasangka bahwa kebakaran rumah Pak Suwoto sepertinya bukanlah kebakaran biasa. Ya Allah, sentaknya yang tiba-tiba mengingat wajah orang aneh itu, ia pun segera berpaling, mengambil ancang-ancang dan langsung tancap gas untuk mendahului truk yang berada di depannya itu. Pak Dirja pun menyalip kendaraan itu dan berlanjut dengan terus menambah kecepatan hingga posisi truk yang bermuatan itu benar-benar berada jauh di belakangnya. Namun, ia tidak tahu bahwa setelah itu perjalanannya akan menjadi berbeda hingga tak lama kemudian akhirnya masuklah Pak Dirja di wilayah Kabupaten Temanggung, tepatnya di sebuah jalan yang kurang lebih hampir sepanjang 10 km hanya dipenuhi oleh rimbunan pepohonan saja. Jalur ini disebut banyak orang sebagai jalur tengkorak, sebuah jalur yang memang terkenal sangat rawan akan terjadinya kecelakaan. Dan di jalur inilah Pak Dirja yang sepertinya sudah hafal mulai menurunkan kecepatannya. Mobilnya pun kini berjalan landai, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu pelan. Pak Dirja berusaha fokus di kemudinya, walau di sisi lain sebenarnya tidak bisa ia pungkiri juga bahwa saat itu perasaannya masih saja selalu kembali ke halte dan wajah dari orang misterius itu. Pak Dirja mencoba mengalihkannya dengan menyalakan radio dan mulai mencari-cari siaran yang sekiranya tepat untuk menemaninya. Dan beruntung, tak butuh waktu lama hingga ia pun menangkap satu kanal yang saat itu tengah menyiarkan sebuah pertunjukan wayang. Hela nafasnya tak lama setelah itu sembari meraih rokok dari saku kemejanya dan menekan tombol pemantik rokok yang ada di mobilnya itu. Butuh waktu beberapa saat sampai pemantik itu memanas. Ia pun sejenak menunggunya dengan ditemani oleh siaran wayang di radionya yang sebenarnya juga tidak terlalu ia nikmati. Beberapa saat setelah itu, klik,
Suara dari pemantik yang telah siap, Pak Dirja pun segera mengambilnya dan menempelkannya di bagian sisi yang merah membara ke ujung batang rokok kreteknya. Tanpa ia pernah menyangka dengan apa yang terjadi setelahnya. Brak! Pak Dirja menabrak seseorang. Semua terjadi dengan sangat cepat, bahkan mungkin dalam waktu kurang dari 2 detik. Setelah fokus Pak Dirja tengah sekejap berpaling menyalakan rokoknya, orang itu tiba-tiba seperti muncul dan berdiri begitu saja sehingga semuanya pun tak terhindarkan lagi. Tubuh orang itu menghantam kaca bagian depan dengan cukup keras. Pak Dirja tentu menghentikan mobilnya dan langsung keluar untuk memeriksa keadaan orang yang baru saja ditabraknya itu dengan wajah panik. Akan tetapi di depan mobilnya, anehnya, ia sama sekali tidak menemukan siapa-siapa. Dia sempat memastikannya lagi dengan mengelilingi mobilnya sampai memeriksa bagian kolong. Namun tetap saja Pak Dirja tidak berhasil menemukan tubuh atau apapun dari orang yang tadi jelas-jelas ditabrak olehnya itu. Udah beres ini, ucap Pak Dirja yang setelah itu memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan. Pak Dirja bergegas masuk dan mobil pun kembali berjalan. Namun tak selang beberapa lama kemudian, keanehan pun kembali ia rasakan. Saat itu, Pak Dirja mulai menyadari bahwa mobil yang ia kendarai itu lajunya terasa berat, seolah-olah tengah membawa beban atau penumpang yang banyak. Dalam keadaan itu, Pak Dirja berusaha untuk mengabaikannya. Pandangan matanya tetap ia fokuskan ke arah depan sembari menanamkan asumsi pada otaknya sendiri kalau keganjilan ini hanyalah buah dari ketakutannya semata. Tak lupa, Pak Dirja juga berdoa dalam kursi kemudinya untuk memupuk secuil sisa-sisa keberaniannya. Awalnya itu memang sangat bekerja. Hatinya melandai tenang dan laju kendaraannya pun mulai terasa normal. Akan tetapi ketenangan itu seketika runtuh di saat tanpa sengaja mata Pak Dirja melirik ke arah kaca spion bagian tengah yang dalam pantulannya memperlihatkan sosok yang tengah duduk di kursi belakang. Astagfirullah, sentak Pak Dirja yang terkejut. Ia pun segera memalingkan pandangannya dan memaksa matanya untuk menatap ke arah depan. Tubuhnya kini gemetar ketakutan dan tangannya panik mencengkeram erat setir mobilnya. Pak Dirja mencoba untuk kembali meneruskan doanya yang tadi sempat terjeda untuk beberapa detik. Namun sepertinya saat ini kadar kengeriannya sudah berbeda jauh. Doa-doa yang harusnya Pak Dirja ingin ucapkan seakan terjebak, tak mau keluar dari otaknya barang seayat sekalipun. Lidah Pak Dirja sudah keluh, mulutnya terasa teramat kaku dan sepertinya tak ada yang bisa ia lakukan saat itu selain terus menatap ke arah depan, pasrah dan berharap agar ia segera keluar dari jalur ini. Dalam ketidakkaruannya itu, Pak Dirja terus berusaha untuk mengendalikan kemudinya dan berjibaku melawan ketakutan, sampai ia pun akhirnya bisa keluar dari situasi dan lajur jalur itu. Perasaan Pak Dirja kembali tenang lagi ketika ia mulai masuk ke ruas jalan pusat kabupaten kota. Terlihat kerling-kerling temaram lampu jalanan yang secara perlahan membuat ketakutannya sedikit sirna. Akhirnya tibalah ia di desa Turi. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Pak Dirja pun sampai di tempat tujuan dan segera memarkirkan kendaraannya di jalan depan hunian masa kecilnya itu. Ia pun segera turun dengan wajah yang sudah lelah dan pucat pasi. Pak Dirja menarik nafas dalam-dalam, seraya heran pada dirinya sendiri karena ia bisa sampai di sini dengan selamat setelah semua yang tadi ia lalui. Pak Dirja pun mengetuk pintu dengan lesu sembari memanggil-manggil nama anaknya. Tentunya membutuhkan waktu ekstra karena di malam yang sudah larut ini Darwis, anaknya, pasti sudah terlelap. Tok tok tok, tok tok tok.
"Wis, Darwis," ketuk dan panggil Pak Dirja untuk kesekian kalinya. Sekira 20 sampai 30 menit ia mengetuk dan memanggil sampai akhirnya terdengarlah suara dari dalam rumah. "Oke, sebentar." Terdengar suara Darwis dari dalam rumah yang tak lama kemudian membuka pintu untuk Pak Dirja. Darwis tentu terkejut melihat ayahnya yang tiba-tiba saja, ia yang semula masih dalam kantuknya pun seketika terbelalak. "Lah, Bapak, ada apa Pak? Kok datang gak ngabari dulu?" ucap Darwis kepada ayahnya. "Iya ini Le, mumpung besok libur, mau jemput kamu juga. Soalnya Bapak sudah dapat kerjaan buat kamu," tanggap Pak Dirja seraya masuk dan duduk di ruang tamu. "Oh gitu ya Pak, mau Darwis buatkan minum apa Pak?" tawar Pak Darwis. "Teh saja Le," ucap Pak Dirja. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Darwis dan Pak Dirja pun kini duduk bersama di ruang tamu, sedikit mengobrol sebelum mereka beristirahat dengan saling menanyakan keadaan dan kabar satu sama lain. "Oh ya, Darwis dapat kerja ya Pak?" tanya Darwis di tengah obrolan itu. "Ya ndak begitu tahu sih. Pokoknya Bapak ini disuruh sama atasan Bapak buat jemput kamu. Pengen ngobrol-ngobrol dulu katanya, biar bisa memberi pekerjaan yang sesuai dengan minatmu," tanggap Pak Dirja atas pertanyaan anaknya itu. "Oh gitu ya Pak, pokoknya Darwis manut, yang penting punya kesibukan," kata Darwis. Obrolan pun sempat berlanjut untuk beberapa menit sampai akhirnya Pak Dirja yang sangat lelah itu mengajak anaknya untuk tidur. "Sudah Le, kita tidur saja. Sudah jam 2 ini," ajak Pak Dirja yang segera diiyakan oleh Darwis. Mereka pun segera beranjak ke ruangan masing-masing untuk beristirahat. Darwis ke kamarnya sendiri, sementara Pak Dirja beristirahat di bekas kamar Bagajul. Di ruangannya masing-masing, Pak Dirja dan Darwis tampak sama-sama sudah merebah di atas ranjang, menarik selimut dan mulai memejamkan matanya. Menit demi menit pun berlalu, seiring lelah dan kantuk yang akhirnya menidurkan mereka. Darwis pun kini sudah mendengkur di kamarnya. Begitu pula dengan Pak Dirja yang juga sudah tertidur dengan tak kalah pulasnya di kamar mendiang Bagajul. Namun entah selang beberapa lama setelah itu, keanehan pun terjadi. Serak, serak. Terdengar suara langkah kaki yang diseret, seperti berjalan mondar-mandir menyusuri setiap ruangan di rumah itu. Darwis adalah yang pertama kali terbangun oleh hal itu ketika suara jalan menyeret itu terdengar olehnya karena seperti lewat di depan kamarnya. Mata Darwis memang sempat terbuka, namun ia menganggap kalau itu adalah ayahnya. Darwis memejamkan matanya dan mulai melanjutkan tidur tanpa firasat apapun. Namun seiring menit berlalu, suara itu masih saja terdengar, membuat Darwis yang sebenarnya setengah tertidur pun mulai merasa curiga akan hal itu. Ia kembali membuka matanya dan mencermati suara langkah itu dengan seksama yang justru malah membuat ia menjadi ragu dan bertanya-tanya, "Siapa itu ya? Bapak atau bukan ya?" tanyanya dalam hati. Srek, srek. Suara langkah menyeret itu pun kini terdengar dan seperti kian dekat dengan kamarnya, membuat Darwis kini mulai separuh bangkit dari rebahnya untuk memastikan dan mencermati suara langkah itu. Suaranya kian mendekat, mendekat dan mendekat hingga tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Di sini, firasat Darwis mulai tidak enak dan agak berpikir yang tidak-tidak, tapi tetap untuk memastikannya, Darwis pun mengatakan, "Pak, Bapak, itu Bapak ya?" kata Darwis dengan gugup terbata dan terus berharap dalam hati semoga itu adalah ayahnya. Karena kalau itu benar, pastilah ia akan menjawab panggilannya itu. Tapi
Bapak ngapain malam-malam begini? Batin Darwis lagi yang justru malah membalik harapannya sendiri dan semakin menebalkan keraguannya itu. Benar, sama sekali tak ada jawaban yang terdengar, membuat Darwis yang mulai merasa takut pun perlahan-lahan merebah dan kembali menarik selimutnya yang mana. Bersamaan dengan itu, terdengarlah jawaban dari balik pintu. Ojo sumelang leh, kalau ayahmu ra gelem, aku akan ikut denganmu. Sabar yo, nunggu ayahmu mati. Begitulah suara itu terdengar, suara yang tak pernah Darwis kenali, dan yang jelas bukanlah suara dari ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Darwis yang tersentak dalam rebahnya. Ia tarik lagi selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Ia paksakan matanya terpejam sembari berdoa dengan terbata-bata. Siapa itu tadi? Batin Darwis yang tak lama kemudian disusul oleh ketukan keras dan suara yang memanggil namanya. Tok tok tok. Yes, Darwis. Darwis. Ketuk panggil di balik pintu. Darwis kembali membuka selimutnya karena yang ia kenali itu adalah suara ayahnya. Pak, itu bapak ya? Tanggap Darwis. Ya ini bapak. Cepat buka pintunya, kata Pak Dirja menjawab pertanyaan itu. Ketakutan Darwis sedikit sirna. Ia segera bangkit dan beranjak untuk membukakan pintu. Akan tetapi ia kembali terpaku dan berpikir ketika tangannya hendak mengayun gagang pintu kamarnya itu, karena dia sadar kalau pintu itu sebenarnya memang tak pernah ia kunci. Kenapa tidak langsung masuk aja sih? Batin Darwis dalam hati yang mendadak kembali agak meragu dan mulai mundur menjauhi pintu sembari berkata, Masuk aja pak, pintunya tidak dikunci kok, kata Darwis dari dalam kamarnya yang mana lagi-lagi tak langsung dijawab oleh Pak Dirja. Tak ada sautan dari luar kamar, membuat suasana sejenak menjadi hening hingga tiba-tiba bau wangi menusuk penciuman Darwis yang masih berdiri itu. Tak butuh waktu lama bagi Darwis untuk mengenali bau itu. Ya, dia hafal betul jika wangi ini adalah bau dari minyak mayat. Darwis tersentak. Ia pun segera berbalik dan melompat ke atas ranjang yang mana kini bersamaan dengan suara ketukan-ketukan brutal dari luar pintu kamarnya. Tak ada kata, ucapan atau panggilan terhadapnya, hanya gedoran kasar saja. Darwis kini hanya bisa duduk meringkuk di ujung ranjang sembari memeluk kakinya. Dia sempat mencari-cari selimut untuk bersembunyi, tapi ternyata selimut itu telah jatuh ke lantai. Dan dalam keadaan ini tentunya ia tak sanggup untuk turun dan mengambilnya. Bermenit-menit ketukan kasar itu bertahan sampai akhirnya semuanya berhenti ketika ada seseorang yang masuk menerobos ke dalam kamar Darwis, dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Pak Dirja yang sepertinya terbangun oleh kegaduhan malam itu. Pak Dirja yang masuk pun segera bertanya apa yang terjadi, tapi ternyata tak mudah bagi Darwis untuk menjelaskannya. Gini, anak Pak Dirja itu hanya bisa menggumam gagu saja seraya menunjuk-nunjuk ke arah pintu kamarnya. Ada apa, Le? Ada apa? Tanya Pak Dirja sekali lagi kepada Darwis. Sampai akhirnya setelah beberapa saat berlalu dan Darwis sudah agak terlihat tenang, barulah ia menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada ayahnya. Pak Dirja hanya bisa terus mengelus punggung Darwis sembari menyimak kata demi kata yang diucapkan oleh anaknya, yang kalau dicermati kejadiannya memiliki pola yang sama dengan gangguan yang kemarin dialami oleh Pak Dirja sendiri. Waduh, pasti karena dia ini, batin Pak Dirja yang menduga kuat bahwa ini pasti berhubungan dengan kain rombeng itu. Ayo, Le, kita tidur di kamar Mbak Kakung saja.
ajak Pak Dirja yang mengajak Darwis untuk pindah ke kamar Mbak Gajul. Darwis menurut untuk pindah ke kamar mendiang Mbak Gajul bersama ayahnya. Mereka pun mulai beranjak keluar dan berjalan perlahan-lahan. Darwis yang mengekor di belakang ayahnya sempat membanting. Apa ayahnya itulah yang membawa keganjilan itu kemari? Tapi entahlah, tentang tidak dan benarnya yang jelas, malam-malam Darwis sebelumnya terasa wajar dan baik-baik saja sampai tadi Pak Dirja datang tiba-tiba. Kembali ke Darwis dan Pak Dirja yang masih berjalan meraba untuk menuju kamar mendiang Mbak Gajul, mulanya biasa saja hingga tiba-tiba bau wangi itu pun muncul. Ya, bau minyak mayit, bau yang tadi sempat tercium Darwis di kamarnya. Sentak Darwis membisik memberitahukan wangi minyak mayat itu seraya agak mencengkram baju Pak Dirja. Ya, Bapak tahu. Sudah, biarkan saja, tanggap Pak Dirja sembari menyambut tangan Darwis dan menggandengnya. Mereka pun kembali melangkah. Tapi sekira mungkin 2 atau 3 tapak setelah itu, semua dikejutkan oleh suara kaca pecah. Piar! Suara kaca jendela yang tiba-tiba pecah disusul dengan bongkahan batu yang masuk dan menggelinding. Darwis yang terkejut terperanjat memeluk Pak Dirja spontan. Mereka pun sama-sama menoleh ke arah sumber suara, yakni di sebuah jendela yang berada di ruang makan. Siapa itu, Pak? Siapa? Kata Darwis setelah sama-sama menatap ke arah jendela. Karena ternyata ada sosok yang terlihat di baliknya. Wujudnya mungkin tak bisa begitu dijelaskan. Wajahnya pucat dengan tangan yang tampak menengadah ke arah depan di sela lubang bongkah kaca jendela yang pecah. Awalnya mereka menduga ini adalah orang biasa yang entah apa tujuannya memang sengaja melempar kaca itu dari luar. Siapa kamu? Teriak Pak Dirja sembari memungut batu yang tadi terlempar masuk sambil berjalan mendekat. Hingga dalam sekejap, langkah Pak Dirja pun seketika urung saat sosok yang awalnya mereka kira adalah manusia kini mulai mengeluarkan suara yang aneh. Suaranya hampir mirip seperti burung koak yang sedang mengkiak. Pak Dirja hanya berdiri mematung, nalarnya masih mencerna ketidakwajaran itu. Sama halnya dengan Darwis yang juga tampak runduk meringkuk, menutup mata dan telinga. Sosok tak lazim itu masih dalam posisi sama di balik jendela. Begitu pula dengan suara kiak anehnya yang jedanya semakin terdengar rapat dan cepat. Keadaan itu bertahan cukup lama sampai akhirnya entah mengapa sosok itu pun mulai mundur menjauh dari jendela dan hilang perlahan-lahan tersapu oleh kegelapan di luar. Wujud dan suara aneh itu pun akhirnya hilang dari hadapan mereka. Dengan wajah lemas tak karuan, Pak Dirja berbalik badan, meraih tangan Darwis dan segera menyeretnya menuju kamar dengan langkah agak sedikit berlari. Ayo, sentak Pak Dirja sembari mengajak Darwis beranjak menuju kamar mendiang Mbak Gajul. Hingga tak lama kemudian, mereka yang sudah berada di kamar pun segera merebahkan tubuhnya dengan selimut yang menutupi kaki hingga pangkal leher mereka. Pak Dirja dan Darwis berusaha untuk memejamkan matanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Gumbolopati. Waduh, makin menegangkan aja nih ya. Apakah sanggup Pak Broto ya, ahli kejawen yang ada di sekitaran Tanjung Mas ya, daerah pelabuhan di Semarang, di kota Semarang, yang mana beliau juga mengetahui istilah bedong mayit ini dan punya kitab inilah ya, kitab Jawa kuno yang ditulis dari daun lontar. Waduh, pasti unik banget tuh kitabnya tuh ya teman-teman ya. Dan juga bagaimana di sini ternyata walaupun bedong mayit itu sudah disimpan di rumahnya Pak Broto,
Tapi kenapa teror itu masih mengikuti Pak Dirja dan juga bahkan sampai Darwis juga kena ikut teror di rumahnya di kampung halamannya itu di Desa Turi. Waduh, makin penasaran aja kan pastinya kan. Besok jangan sampai ketinggalan untuk part keempatnya dari kisah Gumbolopati. Terima kasih kepada Mas Agil ya atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.